Bismillahirrohmanirrohim. Berjumpa lagi dengan kimia. Kali ini kita akan belajar sel elektrolisis untuk bagian 1, yakni stoikiometri reaksi redoks. Semua materi yang ada pada pelajaran kita hari ini berdasarkan pada buku perpustakaan yang kalian bawa, yakni terbitan PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri. Anak-anakku, ini bedanya sel volta dengan sel elektrolisis. Pada sel volta, muatan pada katode adalah positif. Tidak perlu mempermasalahkan katode atau katoda ya, atau anoda dengan anode. Beberapa buku menuliskan katode, beberapa buku yang lain juga menuliskan katode, sama benarnya. Saya ulang, untuk sel volta muatan pada katodenya positif, sedangkan pada sel elektrolisis muatan pada katodenya adalah negatif. Kebalikannya, muatan pada anode di sel volta adalah negatif, sedangkan muatan pada anode di sel elektrolisis adalah positif. Demikian juga arah aliran elektronnya. Kalau sel volta dari anode ke katode, sedangkan pada sel elektrolisis dari katode ke anode. Karena itu, sel volta disebut sebagai sel spontan karena spontan menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia, sedangkan sel elektrolisis membutuhkan sumber arus sebagai energi untuk menghasilkan reaksi kimia. Pada sel volta dikenal notasi sel, sedangkan pada sel elektrolisis tidak perlu notasi. Yang sama adalah pada kedua elektrode, reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya berlangsung sama tetap, yakni pada anode terjadi oksidasi dan pada katode terjadi reaksi reduksi. Dipersilahkan lihat di halaman 60. Untuk mempelajari stoikiometri pada reaksi sel elektrolisis dibutuhkan ketelitian. Untuk itu, agar mudah bagaimana reaksi yang terjadi pada sel tersebut, Bu Eva sudah membagi dalam sebuah bagan. Nah, bagan ini dibagi berdasarkan jenis elektrolitnya. Jenis elektrolit yang pertama ada warna kuning di situ. Apabila di soal tertulis elektrolitnya menggunakan leburan atau lelehan, maka ikuti alur nomor 1 caranya. Langsung di katoda, kationnya mengalami reduksi, di anoda anionnya mengalami oksidasi. Kemudian apabila dijumpai dalam soal tiba-tiba tertulis jenis elektrolitnya larutan dengan elektroda inert, maka gunakan arah bagan yang kedua. Elektroda inert itu ada 3, platina, karbon atau grafit, dan emas. Maka ikuti langkah sesuai dengan anak panah pada bagan kedua. Di sini tertulis pengecualian. Bila kemudian nanti ternyata kationnya golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka karena mereka tidak mudah direduksi, maka yang direduksi adalah H2O-nya. Diikuti ya, bagan yang kedua apabila dalam soal jenis elektrolitnya tertulis sebagai larutan sementara elektrodanya inert. Nah, apabila di soal tertulis larutan dengan elektroda tidak inert, maka gunakan arah bagan yang ketiga. Contoh elektroda yang tidak inert
adalah seng, tembaga, perak, besi. Maka kita akan coba lihat soal sesuai dengan arah aliran perbagan. Begitu ya. Pada soal nomor 45 uji pemahaman tertulis pada elektrolisis leburan NaCl. Nah, ini menjadi kata kuncinya, leburan. Maka karena menggunakan kata leburan, gunakan bagan pertama, aliran bagan pertama. Setelah menggunakan arah leburan atau arah bagan nomor 1, maka NaCl-nya diionkan sehingga jelas Na plus sebagai kation dan Cl- sebagai anion. Bagaimana? Nah, setelah jelas kationnya apa dan anionnya apa, lihat di bagan. Pada katode atau katoda yang bermuatan negatif, ya, kationnya direduksi. Kationnya adalah Na+. Na+ memiliki bilok sama dengan +1. Golongan 1A ya, +1. Sesuai dengan muatannya juga +1. Maka apabila dia direduksi, turun biloksnya menjadi 0. Menjadi Na atau unsur bebas Na. Disinilah anak-anakku mulai kalian tentukan wujudnya. Kalau ada anion atau kation, maka simbolnya, wujudnya adalah Aq. A kecil, Q kecil. Kemudian apabila ada unsur bebas, Na saja begitu, Li saja, K saja, atau logam, maka diberi wujud S, solid. Ini pelajaran di kelas 10 persamaan reaksi ya. Hanya sekedar mengingatkan. Setelah kalian memberi wujud zat, maka pasti sudah ya, dia mengalami reduksi karena biloksnya turun dari +1 menjadi 0. Nah, Na masanya 11,5 gram. Dari mana? Dari soal. Dibagi dengan AR-nya, yakni 23. 11,5 gram dibagi 23 sama dengan setengah mol. Maka elektron yang mengalir di katoda 1 mol, setengah mol elektron di katoda harus berlanjut pada anoda. Anodanya bermuatan positif. Cl- anionnya. Baik, Cl-. Cl- menjadi apa? Karena Cl- itu biloksnya -1, maka dia akan naik biloksnya, sehingga disebut sebagai oksidasi. -1 naiknya menjadi 0. Nah, Cl itu tidak bisa menjadi unsur bebas, tidak bisa menjadi unsur bebas Cl saja, karena memang di alam Cl paling sederhana dijumpai dalam wujud gas, maka biloksnya sama dengan 0. Cl2 tidak pernah ada di alam itu Cl saja. Dalam wujud gas atau gas klor, biloksnya 0. Karena ada 2 atom Cl, maka yang sebelah kiri harus menyesuaikan, sehingga koefisiennya 2. Satunya -2 di sebelah kiri, di sebelah kanan muatannya 0, sehingga harus ditambah dengan 2 elektron. Bagaimana? Nah, setengah mol pada katoda karena 1 elektron, di anodanya 2 elektron, maka setengahnya dari setengah mol itu letakkan 1/4 mol di anoda. Bagaimana? Jadi kalau 1 elektron itu sama dengan setengah mol pada soal ini,
maka 2 elektron di anoda adalah setengahnya lagi dari setengah mol, yakni 1/4 mol. Karena 1 mol pada STP atau Standard Temperature and Pressure adalah 22,4 liter sebagaimana stoikiometri yang pernah kalian pelajari di kelas 10, maka 1/4 mol di anoda harus dikalikan 22,4 liter, yaitu 5,6 liter. Nah, dari pernyataan berikut yang benar adalah 1. Apakah tidak terbentuk gas H2? Benar, tidak terbentuk gas H2. Baik di katoda maupun anoda. Yang ada gas apa, Nak? Cl2. Sehingga di nomor 2 pada anoda terbentuk gas Cl2. Benar, 1, 2 benar. 3. Na mengendap pada elektroda negatif. Benar ya? Pada katoda yang merupakan elektronegatif mengendap logam Na. Na-nya semakin banyak. Kemudian nomor 4, volume gas Cl2 yang terbentuk adalah 5,6 liter. Di bawah Cl2 itu 1/4 mol sekalikan 22,4 sama dengan 5,6. Baik, pernyataan 1, 2, 3, dan 4 benar. Maka jawabannya adalah E. Di soal pada bagian sebelumnya, Bu Eva menjelaskan secara detail. Nah, untuk yang berikutnya, soal berikutnya, soal nomor 5, Bu Eva jelaskan kuncinya saja, penyelesaian kuncinya saja, sedangkan bagannya nanti kalian lengkapi sendiri ya. Nah, untuk soal suatu sel elektrokimia tersusun sebagai berikut. Ada baterai sebagai sumber energi. Elektrodanya inert, tidak disebutkan elektroda apa, yang jelas inert. Berarti menggunakan bagan kedua, arah bagan yang kedua. Kemudian larutannya menggunakan Na2SO4. Jadi apabila diuraikan, diionkan menjadi Na plus aqua atau aki dan SO4 2- aki. Jadi kelihatan di situ larutan. Bukan lagi menggunakan lelehan, sehingga kita tidak menggunakan bagan nomor 1 tapi menggunakan bagan nomor 2. Na plus itu sukar tereduksi. Di situ dituliskan Na plus adalah kation. Harusnya di katoda kation direduksi. Tapi karena Na plus merupakan golongan 1A yang termasuk pengecualian, maka sukar tereduksi. Kalau Na plus sukar tereduksi, maka yang tereduksi apa? H2O. H2O tereduksi menjadi, nah ini ada persamaannya langsung. 2H2O plus 2 elektron menghasilkan 2OH- plus H2. Kemudian anoda. Anodanya, reaksi pada anoda, anionnya harus dioksidasi. Padahal anionnya adalah SO4 2-. SO4 2- tidak dapat dioksidasi karena S atau belerang atau sulfur berada pada bilangan oksidasi tertinggi, yaitu plus 6. SO4 2- adalah sisa asam oksi atau golongan sisa asam oksi seperti yang disebutkan di arah bagan, masuk perkecualian. Sehingga karena dia masuk pengecualian, maka yang dioksidasi adalah H2O-nya. H2O dioksidasi menjadi 2H2 menghasilkan 4H plus O2 plus 4 elektron. Bagaimana reaksi total yang terjadi? Ada pada pojok kiri bawah. Ya, reaksi yang terjadi pada anoda dan katodanya kemudian ditotal. Berarti untuk soal ini tinggal menandai bagian katoda dan anoda serta menunjukkan arah aliran ionnya di buku catatan. Anak-anakku, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kedua, yakni tadi kita bisa belajar menyepuh walau hanya sekedar membayangkan ya nak ya. Nah, menyepuh itu melapisi logam dengan logam lain. Kita akan melapisi sendok seperti pada gambar di sebelah kiri dengan perak. Berarti sendok itu dihubungkan dengan perak ya, dengan perak. Berarti elektrodanya tidak inert. Dilihat di arah
Bagan ketiga, apabila elektrolisis dilakukan dengan larutan pada elektroda tidak inert, contohnya Zn, Cu, Ag, dan Fe. Nah, Ag merupakan elektroda yang tidak inert. Larutannya di sini ada mengandung Ag+ dan NO3-, berarti larutannya AgNO3. Karena larutannya AgNO3 diikuti bagan nomor 3, pada katoda kation direduksi dan berlaku pengecualian sama dengan bagan atasnya, SDA. Sedangkan di anoda elektrodanya dioksidasi. Jadi yang dioksidasi bukan lagi anionnya tapi elektrodanya. Karena elektrodanya Ag, maka pada anoda yang bermuatan positif, elektroda Ag yang mengalami oksidasi. Kita lihat reaksinya paling bawah, gambar paling bawah, anoda plus Ag teroksidasi dari bilox 0 sebagai unsur bebas menjadi Ag plus atau plus 1 biloxnya, melepaskan 1 elektron. Sedangkan pada katoda yang bermuatan negatif terjadi reaksi reduksi. Karena tidak berlaku pengecualian Ag, maka Ag plus tereduksi menjadi Ag. Ag plus biloxnya plus 1, Ag biloxnya 0, melibatkan 1 elektron. Beginilah reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda pada pelapisan sendok dengan perak. Di mana biasanya kita jumpai pelapisan seperti ini. Kalau kalian pernah ke kota gede di Yogyakarta, ada industri kerajinan pelapisan logam. Sedikit ini dulu ya. Karena itu elektrolisis ini Bu Eva bagi menjadi 2 bagian. Tinggal bagian yang terakhir, maka seluruh rangkaian materi redoks dan elektrokimia akan selesai. Jadi minggu depan kita akan belajar elektrolisis part 2. Sedikit ini dulu, mungkin saat ini bukan kimia yang kalian sukai, bukan kimia atau teknik yang akan kalian tekuni nanti. Namun, kita tidak pernah tahu tantangan bagaimana yang bakal kita lalui nanti. Tidak sampai 5 bulan lagi, kalian segera melepas masa remaja. Bu Eva yakin, sabar telah menjadi lautan terdalam dan terluas untuk membuang segala resah yang kalian rasakan. Tetap istiqomah belajar, semoga Allah mudahkan segala ikhtiar kalian menuju sukses. Amin.